Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 8 kelas MC 505 akan memaparkan terkait analisis risiko pada bidang keuangan dengan studi kasus pada PT SNP Finance. Studi kasus pada kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen risiko yang diampu oleh Bapak Dr. Yusuf Setiadi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan yang pertama Wahyu Mika Sariwati, Susi Oktaviani, Maulana Kafis, Dara Ardelia, Rima Maharani, Daniel Adi, Muhn Kaidir, Galuh Muktiratna, Windy Marita, Satrio Pambudi, dan Ulfa Rofianita. Adapun presentasi ini akan membahas terkait analisis resiko keuangan dengan studi kasus pada PT Sanprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance. Kasus ini menyoroti dampak buruk dari pengelolaan resiko yang tidak efektif dan tata kelola perusahaan yang lemah, serta efek globalisasi dan digitalisasi meningkatkan ketergantungan perusahaan terhadap pasar keuangan yang dinamis. Dan pemahaman mengenai risiko keuangan dan strategi mitigasinya penting bagi keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, ada pun rumusan masalah pada studi kasus kali ini. Yang pertama terkait tata kelola perusahaan, yaitu bagaimana tata kelola perusahaan memengaruhi resiko keuangan dalam sektor pembiayaan. Yang kedua, faktor gagal bayar, yaitu apa faktor utama yang menyebabkan PT Sanprima Nusantara Pembiayaan atau SNP Finance mengalami gagal bayar. Untuk rumusan masalah yang ketiga, terkait dampak gagal bayar, yaitu bagaimana dampak kasus gagal bayar SNP Finance terhadap industri keuangan dan para pemangku kepentingan. Untuk rumusan masalah yang keempat terkait pencegahan, yaitu apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya terkait maksud dan tujuan. Yang pertama ada identifikasi risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai jenis risiko keuangan yang dihadapi perusahaan, termasuk risiko pasar, likuiditas, kredit, dan peraturan. Selanjutnya terkait analisis metode, bertujuan untuk menganalisis metode pengelolaan risiko yang dapat diterapkan perusahaan untuk mengurangi potensi kerugian akibat risiko keuangan. Untuk kajian model bertujuan untuk mengkaji penerapan model menggunakan Altman-Yates score dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan dan memprediksi potensi kebangkrutannya. Untuk rekomendasinya, ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis baik bagi perusahaan dalam menyusun kebijakan terkait pengelolaan risiko keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Manfaat pada studi kasus kali ini bagi perusahaan yang pertama bisa menjadi referensi dalam mengembangkan strategi pengelolaan risiko keuangan yang lebih terstruktur dan berbasis data untuk menghindari kerugian. Manfaat yang kedua bagi investor dan analis yaitu membantu dalam menilai tingkat risiko suatu perusahaan serta memahami penggunaan model Altman-Yates score sebagai alat prediksi. Manfaat bagi akademisi yaitu dapat menjadi sumber literatur dalam memahami teori serta implementasi manajemen risiko keuangan di dunia nyata. Manfaat yang terakhir bagi regulator dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya regulasi yang efektif dalam mengurangi risiko keuangan di sektor pembiayaan. Studi kasus kali ini memiliki latar belakang yang pertama, SNP Finance adalah perusahaan pembiayaan yang berdiri sebagai bagian dari Columbia Group dan fokus pada pembiayaan konsumen. Yang kedua, masalahnya yaitu pada tahun 2018 perusahaan mengalami masalah serius dengan gagal bayar utang dengan medium term notes senilai 1,85 T. Dampaknya yaitu masalah ini menjadi perhatian besar di industri keuangan mengingat dampak yang meluas ke berbagai pihak seperti investor dan kreditor. Nah, ini ada profil dari PT SNP Finance. PT Sanprima Nusantara Pembiayaan ini berdiri sejak tahun 2000 dan diambil oleh Columbia Group sejak tahun 2004. Columbia Group dikenal dengan jaringan retail dan pembiayaan yang luas, menawarkan berbagai produk dan layanan kepada konsumen di seluruh Indonesia. SNP Finance berfokus pada pembiayaan kebutuhan rumah tangga, termasuk elektronik, furnitur, handphone, komputer, dan motor roda 2. Selain itu, SNP Finance juga menyediakan pembiayaan untuk produk-produk produktif seperti hand traktor dan motor roda 3 yang digunakan untuk mendukung sektor pertanian dan usaha kecil. Baik, izin melanjutkan data dan fakta PT SNP Finance. Pada tahun 2018 hingga 2020, PT SNP Finance gagal bayar MTN senilai 1.852 triliun
dan juga mempunyai hutang bank sebesar 6 triliun kepada 14 bank. Hasil penelitian, PT SNP Finance mengalami gagal bayar akibat kelemahan dalam tata kelola perusahaan, terutama dalam pengawasan internal dan transparansi laporan keuangan, penyalahgunaan dana dan praktik manipulasi laporan keuangan, lemahnya pengawasan regulator, dan risiko likuiditas yang tinggi. Hal ini berdampak pada menurunnya kepercayaan investor dan meningkatnya risiko sistemik. Teori manajemen risiko keuangan merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas finansial suatu entitas. Dalam fokus kasus kali ini, PT SNP Finance, risiko yang paling menonjol adalah risiko likuiditas dan kredit. Yang pertama, teori tata kelola perusahaan. Untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, maka dibutuhkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan penyajian informasi, akuntabilitas pada pertanggungjawaban perusahaan, responsibilitas, kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, independensi pengelolaan tanpa benturan kepentingan. Dan yang terakhir, keadilan dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Teori Altman-Ziskor yang dikembangkan oleh Edward Altman pada tahun 1968 merupakan metode analisis keuangan untuk memprediksi kemungkinan kebangkrutan suatu perusahaan. Jika SNP Finance menggunakan alat ini, skor Z kurang dari 1,81 mungkin terdeteksi, menempatkannya di zona berbahaya. Namun, model ini memiliki keterbatasan, seperti kurang akurat untuk perusahaan di pasar berkembang. Oleh karena itu, kombinasi dengan analisis lain seperti debt to equity ratio atau current ratio diperlukan. Teori risiko tata kelola dan kepatuhan. Yang pertama, risiko tata kelola. Risiko yang muncul akibat buruknya tata kelola perusahaan, kurangnya pengawasan, adanya konflik kepentingan, atau lemahnya pengendalian internal. Risiko kepatuhan, risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi, kebijakan internal, atau standar etika dalam operasional perusahaan. Analisis risiko keuangan PT SNP Finance. 1. Risiko likuiditas. PT SNP Finance gagal menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk gagal bayar MTN. Yang kedua, risiko kredit menunjukkan modal yang tidak seimbang dan ketergantungan tinggi pada hutang. Yang ketiga, pengelolaan arus kas. Dana dari penerbitan MTN tidak digunakan untuk tujuan produktif. Hal itu menciptakan siklus utang yang berkelanjutan. Strategi mitigasi risiko keuangan. Atas adanya risiko keuangan dimaksud, diperlukan adanya strategi mitigasi. Yang pertama, diversifikasi pendanaan, yaitu tidak bergantung pada satu jenis sumber pendanaan saja. Yang kedua, perencanaan likuiditas, menyusun proyeksi arus kas yang realistis. 3. Rekonstruksi hutang yang bertujuan untuk meringankan beban keuangan perusahaan. Melanjutkan rekan saya sebelumnya, berikut analisis risiko tata kelola keuangan SNP Finance. Pada bagian komisaris, yaitu gagal menjalankan peran sebagai pengawas independen dan tidak mendeteksi manipulasi laporan keuangan. Pada komite audit, yaitu tidak optimal dalam memastikan integritas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang ketiga, intervensi pemegang saham, yaitu campur tangan berlebihan dalam pengambilan keputusan operasional menciptakan konflik kepentingan. Berikut strategi mitigasi risiko tata kelola keuangan. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi dengan mengadakan pelatihan dan evaluasi secara berkala. Yang kedua itu penguatan komite audit, yaitu merekrut anggota independen dengan keahlian di bidang akuntansi. Dan yang ketiga, batasan peran pemegang saham, yaitu membatasi intervensi dalam pengelolaan operasional untuk menjaga independensi manajemen perusahaan. Manipulasi laporan keuangan itu berdampak pada kerusakan signifikansi dari berbagai aspek. Contohnya, investor dan kreditor dirugikan karena keputusan investasi berdasarkan informasi yang menyesatkan. Pencegahannya yaitu implementasi sistem pengendalian yang ketat melalui audit eksternal berkala oleh KAP beroperasi. Intervensi pemegang saham. Satu, masalahnya yaitu memaksakan keputusan strategis yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan. Yang kedua, berdampak pada menciptakan konflik kepentingan dan keputusan yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Solusinya yaitu menjaga independensi antara pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi saham dan direksi dalam pengambilan keputusan strategis. Dan dampak sistemik yang pertama itu
menurunnya kepercayaan publik, yang kedua pengawasan regulasi, yaitu peningkatan pengawasan oleh OJK, yang ketiga stabilitas sistem keuangan, yaitu kerugian bank-bank kreditur mempengaruhi kemampuan memberikan pinjaman baru. Yang keempat peringatan industri. Nah, kasus ini itu menjadi pembelajaran pentingnya pengelolaan risiko yang baik dan tata kelola yang kuat untuk berkelanjutan. Pencegahan dampak sistemik. Yang pertama itu penguatan pengawasan. OJK perlu menetapkan standar pengawasan yang lebih ketat. Yang kedua, peningkatan transparansi, untuk mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pelaporan keuangan mereka. Yang ketiga, edukasi investor, yaitu memberikan edukasi kepada investor dan kreditur untuk lebih kritis dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan. Kesimpulan studi kasus kami itu, pada risiko keuangan itu pengelolaan risiko likuiditas dan kredit yang buruk menjadi penyebab utama kegagalan S&P Finance dalam membayar kewajibannya. Tata kelola, yaitu lemahnya penerapan GCG, manipulasi laporan keuangan, dan intervensi pemegang saham memperburuk kondisi keuangan perusahaan. Dampak luasnya itu, kasus ini menciptakan dampak sistemik yang meluas ke sektor pembiayaan dan perbankan Indonesia. Pembelajaran yang dapat diambil, pentingnya pengelolaan risiko yang efektif dan tata kelola yang baik untuk keberlanjutan perusahaan jangka panjang. Rekomendasi yang bisa kami berikan pada manajemen risiko, perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko keuangan dan dengan strategi yang efektif, diverifikasi pendanaan dan perencanaan likuiditas. Tata kelolanya memprioritaskan penerapan prinsip CGC, tingkatkan transparansi dan batasi campur tangan pemegang saham dalam operasional perusahaan. Nah, dalam segi regulasi, perlu menetapkan standar pengawasan yang lebih ketat dan memberikan edukasi tentang pentingnya pengelolaan risiko keuangan. Nah, pada bidang teknologi, integrasi teknologi pengawasan keuangan untuk mendeteksi anomali dan memperkuat sistem pengendalian internal. Berikut paparan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.